Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. I will start on a topic ya teman-teman today ya. Tapi before that I will show you my chopping board produk dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa ya. Kayak gini teman-teman ya. Nih teman-teman ya. Nah ini namanya kita bilang mini butcher's block ya teman-teman ya. Yang mungkin di video-video sebelumnya saya selalu kasih lihat yang agak bulat, agak besar teman-teman ya. Nah ini ukuran yang agak compact teman-teman, kecil ya ini ya. Nah ini sebenarnya kita bilang sih, kalau orang bilang di pasaran teman-teman yang biasa in the marketplace ya, dia bilang ini katanya semacam kayak nylon block teman-teman ya, nylon block lah gitu biasanya kalau orang-orang Indonesia mengetahuinya teman-teman ya begitu. Tapi ini sebenarnya is a high density polyethylene ya teman-teman ya, itu sebenarnya yang ini grade ini ya. Ini juga udah food grade juga ya teman-teman, bisa buat dipakai bacok ya begitu. Sebenarnya ini juga saya punya customer di luar kota teman-teman, dia pernah beli ini kecil ya. Memang ini agak compact, tapi dia beli 2 biji teman-teman ya, dia beli 2 pieces. Jadi mungkin dia mau nyambung jadi satu juga bisa teman-teman, dari sampingnya juga bisa ya begitu. Ya kan? Jadi ini quite universal teman-teman ya. Ini misal kalau dibawa ke bengkel bubut ya, bisa dibentukin lagi ya, bisa sesuai dengan apapun yang kita mau ya gitu. Misalnya mau dibikin jadi roda atau jadi bulat atau jadi mungkin segi 8 atau bagaimana, semuanya really bisa teman-teman ya, bisa dibentuk dan bisa dibikin kalau melalui bengkel bubut ya begitu ya kan. Nah ini juga permukaannya bisa dipoles kembali teman-teman ya ini ya. Jadi yang tadinya kasar bisa dihalusin kembali, jadi bisa semula jadi ya. Jadi ini kalau dibilang secara jujur ya, ini dipakainya bisa sangat lama sekali teman-teman ya, ini bisa seumur hidup lah begitu ya kan. Nah tapi kalau kalau ini untuk talenan teman-teman ya, talenan buat buat bacok, buat di pasar juga bisa teman-teman ya gitu. Misalnya kayak di pasar yang pakai kayu ya, mungkin agak sedikit boros ya, cepat rusak ya. Nah ini bisa pakai ini juga teman-teman begitu. Nanti ini saya juga ada di Tokopedia teman-teman ya, udah ada di Tokopedia. Ini ukurannya kita banyak berbeda-beda teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat, atau mungkin nanti bisa inquire saya di Instagram di H3 Ranger teman-teman ya. Atau kalau teman-teman mau dikontak sama saya, nanti bisa tinggalin nomor WhatsApp-nya di under the comments column teman-teman ya gitu ya kan. Nanti saya akan kontak teman-teman via WA aja ya begitu ya kan, as long as you leave me your WhatsApp number teman-teman begitu ya kan. Nah ini yang satu teman-teman, ini nanti saya kasih lihat juga ini. Nah ini juga ada yang lebih besaran dikit teman-teman, ini sebenarnya sama, ini tebal 10 cm ya, tebal 10 cm, ini lebih panjang aja teman-teman begitu. Ini juga kalau misalnya mau dibikin 2 double combo juga bisa teman-teman begitu ya kan. Nah ini sebenarnya ini juga selain gunanya buat chopping teman-teman, buat bacok, buat talenan ya, ini sebenarnya juga bisa buat tatakan mesin ya, misalnya kayak buat dibawa untuk menahan tancepan atau misal benda-benda tajam ya teman-teman, atau kayak misalnya di pabrik sepatu atau pabrik sendal ya, dia buat tatakan itu, jadi buat tancap. Jadi kalau pakai kayu ya, atau pakai kayu kan cepat rusak, kalau buat tatakan kayu begitu cepat habis ya. Nah kalau pakai karet juga nggak bisa teman-teman, terlalu lembek ya. Nah orang jadi alternatif dia pakai bahan HDPE ini teman-teman begitu ya kan. Ini sebenarnya bahan ini quite versatile teman-teman ya, dia buat gantiin bahan kayu sama bahan besi ya, stainless steel ya kan begitu. Kalau kayu terlalu lembek ya kan, kayu dan karet terlalu lembek teman-teman. Nah kalau besi kan terlalu keras, terlalu berat ya begitu juga ya. Jadi ini somewhere in between ya, dia tuh keras, kuat ya, tahan tekanan, tahan gesekan, tahan tancapan juga teman-teman ya. Tapi dia juga ringan teman-teman ya, dibandingin besi lah ya. Kalau nggak bisa dibanding sama kayu sama karet, dibandingin besi atau stainless steel ya, nah ini lebih enteng. Jadi ini bahan ini teman-teman ya didesain ya secara engineering ya, untuk penggunaan tuh yang bisa kuat, tahan lama, dan juga dia juga tahan kimia ya teman-teman ya begitu. Minyak kimia dia juga kuat ini teman-teman begitu. Nah for industrial users ya, nanti teman-teman kalau mau inquire bisa DM saya di H3 Ranger. Kita ini bahan yang agak basic ya, HDPE, hanya buat chopping, talenan, makanan ya gitu. Tapi kita ada various grades of engineering plastik teman-teman ya begitu. Misalnya yang lebih kuat, lebih tahan, lebih panas lagi sampai di atas 200 derajat ya teman-teman ya begitu. Atau misalnya buat tekanan juga kita ada bahan-bahan lain teman-teman. Jadi bukan hanya tuh kita di chopping board aja ya, kita juga we have like a spectrum of engineering polymers lah teman-teman begitu ya kan. Nah nanti teman-teman kalau mau inquire bisa DM saya di H3 Ranger ya di Instagram, atau you can leave me your WhatsApp number under the comment section, nanti saya akan kontak teman-teman begitu ya. Oke. Ini juga udah ada di Tokopedia teman-teman ya, ini yang these two sizes juga banyak. Saya di store saya di Tokopedia ya, under the same name H3 Ranger ya, kita banyak beda sizes ya kan. Kalau nanti teman-teman mau custom size, nanti bisa message saya juga di Tokopedia H3 Ranger teman-teman begitu ya. Oke, hari ini saya akan mau bicara sedikit teman-teman mengenai yang kemarin ya, saya kan bicara mengenai yang crazy rich teman-teman itu ya. Yang di video saya sebelumnya ya, begitu mengenai iyalah ada satu crazy orang kaya Singapura yang kawinin anak sama anak orang kaya di grup properti di Indonesia teman-teman begitu. Nah, saya hanya mau kasih sedikit tambahan lagi, ceritanya tuh kayaknya belum komplit teman-teman begitu. Jadi kenapa saya mau bikin cerita ini teman-teman? Jadi ini antara tuh
Saya punya atasan jadi itu namanya tuh mantunya, mertuanya teman-teman ya. Saya punya atasan ini orang perempuan ya, dia wanita, udah umurnya kayak udah mau hampir 60-an lah teman-teman begitu ya. Tapi kayaknya di bawah 60 ya. Begitu. Nah, suaminya lebih tua teman-teman, hampir mau mungkin 65-an begitu ya. Nah, jadi apa nih, mereka ini tuh ya mungkin saya ngelihat teman-teman ya. Mungkin mereka tuh menjodohkan tuh anak perempuan ini yang orang Singapura ini ya. Jadi sama tuh anak dari anak yang tertua ya dari grup properti L teman-teman, yang teman-teman ini sudah tahu ya. Kalau anak itu tadi, makanya waktu saya pertama kali saya ketemu mereka ya, waktu saya dikenalin lah ya, saya dikenalin sama saya punya atasan, ketemu, saya bilang anaknya yang grup properti grup L itu mungkin inisialnya saya juga baru tahu teman-teman ya. Yang namanya tuh J sama R lah inisialnya. Saya nggak mau bicara nama komplit teman-teman, ini teman-teman juga sudah tahu ya, JR aja begitu ya inisialnya ya. Pertama kali saya ketemu saya nggak tahu ya kan. Saya juga nggak tahu orang-orang di sini, orang-orang konglomerat di Indonesia, saya nggak tahu ya. Saya kan lebih banyak saya di luar teman-teman. Jadi pas saya pulang ya, saya juga disuruh assign untuk handle Indonesian punya country ya begitu. Jadi saya nggak tahu gitu. Saya juga dikenalin sama atasan saya bahwa ini si JR ini, kenal nggak ini sama si JR. Pas saya salaman, saya nggak tahu dia siapa teman-teman ya begitu. Inisialnya JR teman-teman, anaknya yang grup tertua yang di properti grup L ini ya begitu. Nah dia bilang, oh katanya, oh kamu nggak tahu katanya. Atasan saya nanya sama saya gitu, wanita ini gitu. Saya nggak tahu. Nah begitu. Terus dia kasih tau saya bahwa tuh dia itu menantunya teman-teman begitu, bahwa tuh anak perempuannya kawin sama dia. Oh saya bilang, saya bagus dong. Initially saya nggak tahu mereka siapa gitu teman-teman. Saya jujur, saya nggak tahu mereka siapa ya, background mereka apa. Tapi pas lama-lama udah juga waktu itu pas sudah mau ke COVID pandemi juga ya teman-teman. Jadi semuanya tuh diberhentikan ya teman-teman ya. Operations juga semuanya yang ada di Indonesia ya begitu, gara-gara tuh full lockdown ya. Jadi nah itu saya baru tahu belakangan, oh ternyata ini dia tuh baru tuh diangkat jadi CEO ya, grupnya properti L itu teman-teman begitu. Saya juga nggak tahu dia siapa gitu teman. Waktu pas saya kenal ya, pas saya ngeliat mereka si orang sih biasa aja ya, cuman memang dia he has like an American accent lah begitu ya, cara bicaranya saya lihat ini mungkin orang ini lama studi di luar kali ya atau bagaimana begitu teman-teman, karena dia secara apa tuh language wise ya gitu, conversation dia juga bagus dalam bahasa Inggris dia ya begitu teman-teman ya kan, bukan yang levelnya yang di Singapura punya atau di ini di Australia punya itu teman, kayaknya dari US ya kalau menurut saya gitu teman-teman begitu ya kan. Nah saya nggak tahu siapa gitu. Terus apa namanya, dia sih biasa aja teman-teman, biasa aja gitu kan. Udah gitu juga ketemu anak perempuannya juga datang teman-teman pas siangan, pas kita lagi tur ke 3 tempat apa nih untuk yang mau mencari lokasi teman-teman ya, lokasi untuk kantornya ini apa nih, kita punya sekolah Singapura ini teman-teman yang di Jakarta gitu teman-teman. Jadi cari 3 lokasi itu. Nah jadi berbarengan sama jadi sama atasan saya punya menantu itu teman-teman, yang inisial JR lah begitulah ya begitu, sama anak perempuannya gitu. Nah saya juga ngelihat kayaknya hubungan mereka gitu teman-teman ya, kalau misalnya kok kayak apa tuh kayak pasangan ya antara ya menantunya kan cowok, jadi anak-anaknya kan anak atasan saya anak perempuannya kan, jadi kan ya anaknya dia berarti kawin sama menantunya itu yang cowok itu yang inisial JR itu teman-teman ya begitu. Saya lihat mereka waktu pas saya ketemu mereka teman-teman, mereka juga ketemuan itu si cowoknya itu sama istrinya itu dingin sekali teman-teman, dingin sekali. Jadi kayak nggak ada, gimana ya ngomongnya, kayak nggak ada biasa kan kalau pasangan ketemu ya kayak gimana sih, kayak pegangan tangan, apalagi pasangan umur mereka sih juga udah nggak muda juga, kayak umur 35 ya 35an gitu teman-teman kurang lebih ya. Nah 35 36 apa 37 lah mereka begitu ya, beda juga nggak terlalu jauh. Jadi mereka diem aja begitu, juga rada dingin tuh teman-teman begitu ya kan, terhadap pasangan suami istri ini gitu teman-teman ya kan. Kalau menantunya itu ya teman-teman, menantunya itu yang inisial JR ya, dia sama saya, sama atasan saya ya, jadi mertuanya ya baik teman-teman ya kan. Jadi kita banyak bicara, udah gitu juga banyak diskusi, dan juga quite a warm person kalau saya boleh bilang secara jujur ya. Dia juga orangnya juga personality-nya juga baik dan helpful gitu teman-teman gitu. Dia pas hari itu ya sama istrinya itu dia kayaknya tuh kayak mungkin apalagi marah atau lagi gimana saya nggak tahu teman-teman, tapi rada dingin gitu sama apa nih anaknya atasan saya gitu teman. Jadi sama istrinya lah begitu, mereka udah punya anak waktu itu 3 ya, mungkin sekarang anaknya udah 4 teman-teman begitu ya kan. Nah, jadi pas kita juga udah mau jam makan siang teman, dari pagi lah ya, kita ke 3 tempat sampai kurang lebih jam 12 atau jam 1-an lah, kayak udah lumayan siang teman-teman. Waktu itu kita buru-buru ke 3 tempat ya, pagi-pagi ya, sampai kayaknya kurang lebih jam 2-an gitu teman-teman ya. Nah pas si mertua saya mau makan siang, nah, ajak dong, bener nggak? Bukan mertua saya, maksud atasan saya. Jadi mertua dia atasnya, jadi ajak menantunya dong, bener nggak, sama anak perempuannya sekalian pergi makan siang gitu teman-teman gitu kan. Kita udah ke 3 tempat cari lokasi teman-teman. Jadi ini background sebenarnya teman-teman, ceritanya begini ya. Jadi ini saya punya atasan ini kan dari Singapura. Jadi dia minta bantuan menantunya yang grup yang anak tertua lah grupnya L itu inisial JR ya, untuk cariin tempat lokasi sekolahnya di
Jakarta sini gitu teman-teman ya kan begitu. Karena kan mereka mereka memang di bidang properti ya begitu ya kan. Nah jadi diajak makan siang pun waktu itu pas kita udah selesai hari itu ya, dia juga nggak mau teman-teman. Si JR ini nggak mau ya. Jadi dia nggak mau join sama kita orang, dia pergi pergi kemana gitu. Padahal kan udah memang udah agak siang juga, udah kurang lebih mungkin udah agak siang lah ya, jam 2-an gitu teman-teman, udah agak lapar juga kita orang ya. Nah begitu, jadi dia juga nggak mau join. Nah jadi ini yang anak perempuannya ini, dia juga bilang katanya dia beliin makanan buat suaminya lah, gitu teman-teman, bawain buat nanti. Katanya dia suka makan apa, suka makan something lah begitu teman-teman ya kan begitu. Jadi ini udah gitu udah ya teman-teman ya. Nah begitu jadi nah apa tuh mereka ini jadi mau cari tempat jadi antara mereka mungkin mau sewa atau mungkin mereka mau beli gitu teman-teman ya. Tapi kelihatannya tuh karena mereka lihat Indonesia pasarannya bagus ya, kelihatan mereka mau beli gitu teman-teman ya kan. Nah mau beli pun itu ya, itu pun mau beli, mereka juga kan grupnya L, mereka punya bank sendiri lah ya kalau nggak salah. Mereka tuh ya banknya kalau nggak salah bank Nobu atau apa teman-teman ya begitu kan. Jadi juga direkomendasikan pakai bank mereka gitu teman-teman begitu. Nah tapi sayangnya ya, si siapa nih, saya punya atasan jadi ada dua teman-teman. Yang wanita ini yang utamanya dia handle Indonesia ya, dia bantuin saya dari Singapura. Nah juga ada suaminya, tapi suami juga sebagai CEO executive director ya di Singapura juga mungkin udah agak tua ya, jadi udah lewatin umurnya 65 atau bagaimana, jadi harus pensiun tuh teman-teman begitu ya kan. Nah jadi mereka juga nggak mau gitu teman-teman, secara jujur mereka nggak mau tuh pakai banknya tuh grup mereka gitu teman-teman ya kan, yang si atasan saya ini yang dari Singapura ya begitu, untuk meminjam uang jadinya ya begitu. Karena ini yang mereka cari tempat ini itu satu lantai aja harganya itu kalau mau beli title teman-teman ya itu kurang lebih waktu itu ya, waktu tahun 2020 itu harganya, sekarang udah 3 tahun kemudian mungkin udah naik ya, itu harganya 55M teman-teman. Memang satu lantai ya, itu yang mereka pilih lokasinya yang ada di daerah di apa tuh, di sepanjang jalan Tamrin, dekat di seberangnya, hampir dekat kurang lebih ya jalan Tamrin situ lah teman-teman, dekat seberang Sarina lah begitu. Nah, itu satu lantai 55M ya, itu 3 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah naik kali ya. Jadi ada dua lantai ya teman-teman begitu. Dia ambil untuk sekolah desain dia gitu ya kan. Jadi ini kebetulan dibantu sama menantunya lah ya, yang grup L ini gitu teman-teman ya kan. Nah itu pun mereka nggak mau pakai bank ya saya nggak usah bicara, tapi teman-teman sudah tahu ya bank Nobu itu ya, mereka nggak mau. Akhirnya saya pas hari besok beberapa hari kemudian ya, suaminya itu datang ke Jakarta jadi teman-teman begitu. Jadi yang atasan saya wanita ini, dia udah balik ke Singapura, nah yang suaminya balik ke Jakarta, jadi dia nggak mau pakai Nobu Bank teman-teman begitu. Akhirnya saya bawa dia ke bank Mandiri teman-teman ya begitu, untuk meminta loan atau to apply for the loans lah gitu, bank apa namanya, pinjaman bank gitu teman-teman, untuk finance total. Jadi kurang lebih ada di atas 100M teman-teman ya begitu, untuk ambil dua lantai itu ya, kurang lebih mungkin 110-an lah ya kurang lebih begitu ya kan. Waktu itu tahun 2020 ya. Jadi saya juga ngeliat gitu antara dua keluarga ini teman-teman ya begitu. Jadi yang dari Singapura ini saya mau kasih sedikit latar belakang, yang mereka itu sekolah di Singapura ya. Di Singapura itu mereka tuh memang udah berbilang udah lumayan lah teman-teman, tapi dibilang bukan number one lah ya, bukan the number one. Mereka tuh bukan nggak ada hubungan sama pemerintah Singapura, mereka tuh private ya teman-teman begitu ya, sekolah kayak semacam sekolah desain lah begitulah ya, sekolah fashion lah begitu. Jadi mereka udah di Singapura, mereka ada beberapa cabang lah teman-teman, yang misal kayak di Thailand ya, kayak di Malaysia gitu teman-teman ya begitu. Tapi belum terlalu banyak lah ya, di total mereka mungkin kurang lebih ada di beberapa negara teman-teman begitu ya kan. Tapi dibilang kayak di Hong Kong juga ada teman-teman, di China juga ada ya. Jadi dia base headquarter dia dari Singapura, mereka buka tuh dengan nama sekolah Singapura mereka lah teman-teman, di owner apa tuh regionally lah begitu ya, di Asia Tenggara gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi kalau ya mereka sih nggak semuanya juga sukses ya, ada yang buka, ada yang tutup, itu teman-teman begitu ya kan. Nah ini makanya ya, waktu yang di Indonesia sebenarnya atasan saya ini ya, dia mau suruh tuh anak perempuannya ini yang kawin sama Lipo lagi, maksudnya kawin sama grupnya sama si JR ini teman-teman, untuk handle tuh sekolahnya yang ada di Jakarta ini, yang saya handle ini teman-teman dulu di Jakarta ya begitu. Tapi anak perempuan ini nggak mau teman-teman begitu. Dia waktu kita having lunch ya, waktu kita had lunch waktu itu hari siang itu, mamanya itu pada udah tekenin anak perempuannya ini teman-teman untuk tuh suruh dia tuh bantuin saya gitu ya, bantuin saya untuk handle tuh sekolahnya yang ada di Indonesia gitu teman. Jadi mungkin dia bisa, anak perempuannya bisa jadi atasan saya lah gitu, saya reporting to dia. Jadi saya punya atasan ini yang mamanya ini mau sebelah balik terus dari Singapura Jakarta gitu teman-teman begitu ya kan. Nah, jadi tapi anak perempuannya ini nggak mau. Dia bilang apa? Dia bilang, oh saya mendingan saya manage hotel katanya. Nah itu kan grup L itu kan banyak hotel ya, kurang lebih katanya under their portfolio itu ada 20 hotel teman-teman ya kan, yang mau di handle. Jadi di depan saya waktu kita having lunch bertiga ya, di depan saya sama atasan saya, mamanya dia ya. Jadi dia kayak ngomong kayak sombong lah gitu teman-teman, bahwa tuh hotelnya
ada 20 gitu di seluruh Indonesia ya itu teman-teman. Ada 2 yang di Jakarta, yang grup biasanya nggak usah bicara teman-teman, nama hotelnya kayak inisial AD lah ya, AD ya gitu teman-teman begitu. Kalau dibilang hotelnya bagus kayak juga ya agak sedikit tua teman-teman ya, yang dekat daerah you know Semanggi sama yang di satu lagi ya gitu teman-teman ya kan, agak sedikit tua sih hotelnya ya, saya jujur ya. Tapi kelihatan sih agak lumayan ramai teman-teman, karena mungkin nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah, sama in between gitu teman-teman ya kan begitu. Jadi ini anak perempuan ini dia juga anaknya perempuannya teman-teman, dia juga merasa tuh, oh ngapain handle sekolah ya, sekolah internasional ini gitu, orang tuanya punya sendiri ya kan. Mendingan dia handle tuh suaminya punya yang apa tuh, yang managing portfolio of hotel itu teman-teman ya kan begitu. Ya, jadi mamanya juga agak kecewa ya. Saya pikir dalam hati saya, ya udah pasti lah ya, orang namanya orang Singapura ya, dia juga lebih pandang apa nih namanya, dia anggap suaminya lebih kaya ya di property developer, anaknya grup yang salah satu terbesar di Indonesia, udah gitu yang inisial JR itu teman-teman ya kan begitu. Nah, jadi dia ngomong begitu, ya udah akibatnya ya mamanya juga agak sedikit kecewa. Nah, saya juga diem teman-teman begitu ya. Dia nggak mau bantu bisnis apa tuh, sekolah desain orang tuanya, dia lebih ketimbang dia lebih mau bantu tuh di apa tuh grup hotel ya, properti grup hotel suaminya gitu teman-teman begitu ya kan. Nah, gitu. Jadi saya udah ngeliat begitulah ya teman-teman ya kan. Yang saya ngeliat teman-teman, kenapa saya mau bicara begini, saya lihat kayaknya mungkin perkawinannya agak sedikit di arrange atau bagaimana kalau saya lihat kayak begitu ya kan. Dia sengaja juga punya banyak anak ya teman-teman, sampai 4 anaknya yang begitu ya. Mungkin dia juga punya tujuan ya, they want to keep it all within the family gitu teman-teman ya. Jadi nggak mau terlalu berminat kasih orang luar, lebih baik kasih orang sendiri lah ya. Jadi kebanyakan orang begitu, lebih banyak punya banyak anak, lebih baik lah begitu. Saya juga punya setuju. Tapi saya lihat juga cewek ini sebenarnya, istrinya ini teman-teman juga, orang juga sebenarnya nggak terlalu cantik ya kalau saya lihat ya gitu. Orang juga sebenarnya biasa aja gitu ya kan. Kalau yang si suaminya tuh yang inisial JR itu teman-teman, yang saya juga lihat orang sebenarnya sih lumayan lah gitu teman. Tapi kenapa dia juga actingnya tuh, maksudnya sikapnya tuh juga dingin dan nggak ada perasaan terhadap si perempuan ini gitu teman-teman, si istrinya ini. Itu saya agak sedikit curiga ya begitu ya. Maksudnya perkawinan mereka gini gitu teman-teman. Gitu. Saya bukan mau menjelekkan, tapi ini yang saya ngeliat tuh teman-teman ya begitu. Biasa kan orang namanya pasangan mungkin jalan ya sambil ada ada conversation atau ada gimana gitu. Saya rasa apa pasar itu dia lagi berantem atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan. Saya juga nggak butuh ini ya begitu. Tapi saya ngeliat ini perempuannya juga sifatnya juga, yang anak atasan saya juga ini memang udah jelas-jelas tuh udah matre banget teman-teman ya begitu. Dia juga sangat memandang gitu bahwa tuh suaminya itu orang terkenal ya, kemana-mana banyak ambil yang fotoin gitu teman-teman. Kita juga tur ke 3 tempat ya teman-teman ya, juga ada ikutan banyak beberapa cameraman ya gitu ya. Cameraman juga ngambil video sama ngambil foto gitu teman-teman gitu. Soalnya kayaknya dia mungkin kayak agak punya status selebriti lah gitu teman-teman ya, yang si JR ini gitu di kalangan property group inilah gitu teman-teman ya kan gitu. Itu sih bagus ya kan. Saya bukannya gimana, saya cuman hanya apa tuh sadar gitu teman-teman. Saya awal saya juga nggak tahu mereka siapa ya. Nah, terus saya baru dikasih tahu setelah beberapa waktu kemudian bahwa tuh dari orang-orang sekitar bahwa oh dia itu ternyata tuh dia itu siapa gitu teman-teman begitu. Saya juga baru tahu ya begitu. Karena pas ketemu biasa, saya juga merasa juga biasa aja teman-teman begitu. Selain kita ngomong dalam bahasa Inggris teman-temannya apa tuh conversation terhadap atasan saya dan juga sama si JR ini tuh teman-teman begitu, sama anak perempuannya juga begitu ya kan. Nah, jadi saya cuman hanya apa tuh merasa tuh ya ini hubungan mereka ini teman-teman ya, ini tuh semuanya tuh rada sedikit artificial kalau saya lihat ya. Jadi just on the surface tuh teman-teman begitu. Mereka tuh hanya mau ya kayaknya sih jujur ya teman-teman, kayaknya bukan cinta murni teman-teman ya kalau saya ngeliat ya, kayak suatu transaksi atau bagaimana begitu. Karena 2 keluarga ini saya ngeliat ya teman-teman ya. Nah, si perempuannya ini atasan saya ya, sama suaminya jadi yang ex CEO ya yang di sana. Mereka juga harus pinjam uang ya, tapi mereka nggak mau. Mereka juga merasa gengsi pinjam uang dari tuh banknya si grup properti ini gitu teman-teman ya kan. Begitu mereka lebih suka dan lebih berkenan meminjam uang teman-teman ya untuk membeli 2 office floor itu ya, yang seharga total 110 M itu teman-teman ya kan, lebih lah, sekarang udah lebih. Dulu waktu tahun 20 110 M. Jadi dia nggak mau pinjam melalui si bank Nobu itu teman-teman begitu. Mereka maunya tuh ke bank lain. Akhirnya makanya saya juga ajak mereka juga ke bank Mandiri gitu teman-teman gitu, untuk meminjam loan gitu teman-teman ya, bank loan lah begitu ya kan begitu. Nah tapi ya ya begitulah teman-teman realitinya ya begitu. Saya cuma hanya mau main, saya merasa tuh kenapa saya mau bikin videonya teman-teman, karena itu kemarin tuh di video saya yang sebelumnya yang Crazy Rich itu ya antara Jakarta Singapura itu saya belum kasih gambaran secara full gitu teman-teman. Ini pun ya, kalau saya boleh jujur teman-teman, ini atasan saya yang wanita ini
Dia sama suaminya ya, dia kalau ke Jakarta ya, dari Singapura ke Jakarta, mereka tuh datangnya tuh berbeda gitu teman-teman begitu. Ya kan, misalnya atasan saya yang perempuan datangnya pagi. Nah, terus yang suaminya datangnya juga agak agak siangan sedikit gitu teman-teman, beda beberapa jam. Tapi mereka nggak mau datang berbarengan gitu teman-teman begitu. Nah, atasan saya yang perempuan ini dia langsung jam 5 jam 6 sore dia langsung balik ke airport ya. Jadi just like a day trip gitu teman-teman. Datang pagi ke Jakarta, sore dia balik ke Singapura gitu teman-teman begitu. Nah, kalau yang suaminya enggak, dia mungkin dia masih mau nginep ya. Dia masih mau nginep semalam atau bagaimana gitu teman-teman ya begitu, ya kan. Nah, jadi ya saya juga ngeliat hubungan mereka ini ya, juga jujur teman-teman ya, atasan saya sama suami juga itu juga kayaknya juga nggak murni gitu teman-teman begitu kalau saya lihat ya begitu. Suaminya tuh selalu teleponin dia apa yang dia, tapi yang si perempuan ini atasan saya teman-teman juga agak cuek gitu sama sama suaminya sendiri teman-teman begitu ya kan. Dia sekarang suaminya itu jadi udah pensiun teman-teman, karena di atas umur 65 kalau di Singapura harus pensiun ya, sebagai board of directors ya begitu. Nah, kalau terus yang dia ini istrinya jadi diangkat naik jadi board of director gitu teman-teman, jadi gantiin posisi suaminya gitu ya kan. Tapi dia udah dinaikin begini ya, jadi dia itu kesannya itu atasan saya nilai sendiri teman-teman ya, atasan saya ini kesannya itu kayaknya agak sedikit sombong dan belagu terhadap suaminya gitu teman-teman ya kan begitu. Ya kan, suaminya juga udah agak tua ya, jujur ya, saya bicara jujur, suami juga udah agak tua, kelihatan juga dari mukanya juga kurang begitu sehat teman-teman ya begitu ya kan, dan juga tampang juga kurang menarik lah jujur teman-teman ya. Sebagai orang tua ya memang sih ya, orang kalau umur tua ya kebanyakan sih pasti udah keriput apa segala macam tuh teman-teman begitu ya. Tapi yang si atas sini masih gimana sebagai perempuan ya, dia masih mau dandan, masih mau pakai rambutnya juga di style juga agak agak begitu teman-teman, agak lebih mendingan lah gitu teman-teman ya kan begitu. Jadi hubungan mereka ini ya, kalau saya boleh ulang lagi teman-teman ya, dia agak kurang begitu murni lah gitu teman-teman. Nah, ini juga saya juga anak perempuannya juga sama ya, sama terhadap si JR juga ya kan. Saya juga yakin si JR ini juga dia bukannya nggak tahu ya, kalau menurut saya teman-teman kayaknya dia juga tahu. Makanya pas hari itu pas kita orang semuanya ketemuan teman-teman ya untuk tour visit site ya kan, untuk lokasi sekolahnya ini, sekolah internasional ini, dia juga rada dingin sifatnya terhadap istrinya sendiri teman-teman begitu ya. Nah, ya saya bukan mau menjelekkan teman-teman ya gitu, ini cuma yang saya ngeliat teman-teman begitu ya kan. Jadi the dynamics ya antara dua keluarga ya, yang satu dari Singapura, yang satu dari Indonesia, siapa yang lebih kuat gitu teman-teman ya kan. Nah, secara otomatis ya si anak perempuan juga lebih condong ngebela, mau lebih ke suami gitu teman-teman, merasa bangga sekali ya, merasa tuh terkenal gitu jadi istrinya si JR ini gitu teman-teman ya kan begitu. Dan kalau dia ngomong ya di depan saya sama mamanya waktu kita having lunch ya, saya merasa tuh agak sedikit enak gitu teman-teman. Saya jujur ya, dia ngomong tentang, kayaknya dia merasa tuh suaminya terkenal ya, di interview di mana-mana, yang masuk TV apa ya. Saya juga waktu itu saya nggak tahu ya teman-teman. Pas saya Google, saya baru tahu si Jarin ternyata tuh siapa gitu teman-teman begitu kan. Saya juga baru tahu gitu, saya jujur ya. Nah, terus dia ngomong bahwa tuh kemana-mana suaminya selalu diambil foto, diambil video sama paparazzi, setengah paparazzi gitu teman-teman begitu ya kan. Terus bolak-balik ke Karawaci, ke sini juga ke Jakarta juga naik ke helikopter gitu teman-teman ya kan begitu. Jadi ini semua saya ngelihat kok ini perempuan ini ngomongnya kok kayak begitu ya di depan saya, sama memang kawinnya belum lama teman, kawin baru 4 atau 5 tahunan lah, tapi udah keluar anak udah 3 ya, terus satu lagi on the way gitu, perutnya jadi setengah ini begitu ya kan. Nah, tapi yang saya ngeliat tuh kenapa saya mau bicara gitu, dan saya lihat si JR itu terhadap dia juga dingin gitu teman-teman begitu, kayaknya kurang begitu ada perasaan bagaimana, atau dia juga tahu lah istrinya matre gitu teman-teman begitu ya kan. Nah, hanya tunggu waktu saja lah ya kan. Nah, ini mamanya juga suruh anaknya perempuan ini untuk handle sekolahnya yang yang ada di Tamrin ini sekarang teman-teman begitu, tapi dia juga nggak mau ya kan begitu. Anyway, saya cuma hanya mau sharing di kita teman-teman begitu ya kan. Nah, orang namanya dalam keluarga teman-teman, antara mertua dan mantu teman-teman ya begitu, itu semua ada dynamics lah gitu teman-teman. Nah, ini juga saya juga agak sedikit juga kayak shock lah teman-teman ya begitu, yang saya alami ini ya, yang first hands on experience ini sama ini dua keluarga yang ya boleh dibilang sama-sama juga crazy rich itu teman-teman, yang di Singapura sama yang di Jakarta ini teman-teman. Anyway ya gitu aja teman-teman. Nah, video ini saya nggak mau terlalu panjang juga ya. Anyway, thank you for watching teman-teman. Hope you can also subscribe, like, and share. Oke, bye bye.